Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 1A, akan menyampaikan uraian singkat tentang putus asa atau al-ya'su dalam kitab Idhatun Nasyi'in karangan Syekh Mustafa Al-Ghulayini untuk memenuhi tugas UTS Bimbingan Akhlak. Pengertian putus asa. Putus asa adalah suatu sikap atau perilaku yang merasa dirinya telah gagal atau tidak mampu dalam mencapai sebuah impian, harapan atau cita-cita, dan tidak mau kembali untuk berusaha dalam mencapai apa yang ia inginkan. Tidaklah keputusasaan melanda suatu umat, melainkan melumpuhkannya, dan tidak pula sifat putus asa itu menghinggapi hati suatu kaum, melainkan akan melumpuhkannya. Betapa kelemahan hati sangat melumpuhkan. Sesungguhnya kelemahan itu merupakan penyakit yang lebih sakit daripada penyakit jasmani dan lebih buruk daripada bekas hantaman pedang yang tajam. Adapun kelemahan akibat pengaruh sifat putus asa dapat membuat hidup seseorang seperti binatang. Dia tidak memahami arti kehidupan ini, kecuali seperti memahami yang ia pahami oleh binatang dengan instingnya berupa makanan dan minuman yang enak, serta kesenangan-kesenangan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatukan sifat putus asa dan kekafiran dalam firman-Nya. Janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah, sebab sesungguhnya tidak ada yang suka berputus asa dari rahmat Allah melainkan golongan orang-orang kafir. Perhatikan betapa besar dosa orang yang berputus asa. Dosa tersebut bukan hanya menyengsarakan pelakunya di akhirat nanti, tetapi dosa tersebut menghambatnya juga dalam kehidupan ini. Sebab apabila orang yang telah terkena penyakit putus asa diberi beberapa urusan yang harus ia kerjakan dengan berat dan hasilnya tidak segera tampak, maka engkau pasti melihatnya berpaling atau mundur, seperti mundurnya orang penakut menghadapi orang pemberani. Padahal kalau dia mau tekun melakukannya, rajin mengusir perasaan yang menghalanginya dalam menyelesaikan pekerjaan itu, dan mau teguh dalam menghadapi kesulitan yang ada, serta berusaha menundukkan rintangan tersebut dengan kesungguhan, dengan semangat yang membara dan pikiran yang tajam. Tentu persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan sempurna, dan ia akan memperoleh hasil yang ia inginkan. Tetapi ia justru putus asa. Putus asa adalah sifat yang menghancurkan cita-cita dan merobohkan sendi-sendi perjuangan. Apabila engkau mencoba menghadap pada sebagian besar orang-orang di lingkungan kita yang menurut pandangan kita
bahwa mereka itu mampu melaksanakan pekerjaan yang besar yang manfaatnya kembali pada bangsa dan negara untuk mengurus suatu persoalan yang bermanfaat, maka dia menolaknya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Apa alasan orang yang berputus asa terhadap keberhasilan suatu pekerjaan dan sulitnya mencapai keberhasilan? Semua itu sungguh bukan alasan, sama sekali bukan benar alasan yang mereka ucapkan itu, tetapi hanya karena putus asa. Putus asa memang merupakan salah satu kondisi yang biasa dialami siapapun di dunia ini. Namun ketahuilah bahwa putus asa sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, sebenarnya kita dapat menghilangkan putus asa dari dalam diri kita. Kuncinya pun sederhana, yaitu dengan cara selalu berusaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Entah sesulit atau serumit apapun masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang-orang mengalami putus asa disebabkan oleh dua hal pokok. Satu, ketika ia ditimpa musibah dalam dunia seperti sakit, gagal dalam pekerjaan, dan berbagai cobaan lainnya yang tak lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Masalah yang kedua yaitu ketika ia terjerumus dosa-dosa yang membinasakan, artinya ia sudah terbiasa melakukan maksiat yang di luar batas, sehingga menimbulkan anggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam yang Maha Pengampun. Sebesar atau seberat apapun dosa kita, selama kita mau berusaha bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat atau taubatan nasuha, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Itulah kedua hal pokok yang sering dialami kebanyakan orang sehingga mereka mengalami putus asa. Padahal apabila kita tahu bahwa sebenarnya putus asa tersebut dilarang di dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan jika putus asa justru akan menimbulkan bahaya apabila dibiarkan terus-menerus tumbuh di dalam diri seseorang.